Di tengah gemerlap Manila, ada tempat yang disebut Happy Land. Tapi kenyataannya, anak-anak tumbuh di atas gunungan sampah, rumah rapuh, dan air beracun. Apakah ini kemiskinan ekstrim atau kejahatan kota modern? Tonton sampai habis dan dukung channel YouTube Lumaraya agar dunia tahu kenyataan yang sering disembunyikan. Di balik gemerlap cahaya kota Manila yang terus bergerak sebagai pusat ekonomi Filipina, ada sebuah sudut kota yang seolah tertinggal oleh waktu. Disinilah Happy Land berada, sebuah nama yang terdengar penuh harapan namun bertolak belakang dengan kenyataan yang dijalani para penghuninya. Happy Land bukanlah tempat wisata, bukan pula taman hiburan. Kawasan ini adalah salah satu permukiman kumuh paling ekstrim di Manila, bahkan di Asia Tenggara. Di tengah gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang sibuk, ribuan orang bertahan hidup di atas tanah yang nyaris tak layak disebut rumah. Hidup dalam keterbatasan, terpinggirkan oleh kemajuan yang hanya lewat di hadapan mereka. Happy Land berdiri di atas sesuatu yang seharusnya tak pernah menjadi tempat tinggal manusia. Kawasan ini dibangun di atas bekas tempat pembuangan akhir, gunungan sampah yang telah mengendap selama puluhan tahun. Tanah di bawah kaki mereka bukan tanah kehidupan, melainkan campuran limbah rumah tangga, sampah industri, hingga sisa-sisa medis berbahaya. Dari dalamnya, gas beracun seperti metana terus keluar, meresap ke udara yang setiap hari dihirup warga. Ketika hujan turun, air tak sekadar membawa lumpur, limbah mengalir masuk ke rumah-rumah, menyatu dengan kehidupan mereka. Bau menyengat menjadi aroma keseharian, sesuatu yang tak lagi dipertanyakan. Bagi penduduk Happy Land, udara kotor bukan ancaman yang bisa dihindari. Ia telah menjadi bagian dari rutinitas hidup, diterima karena tak ada pilihan lain. Di atas tanah yang rapuh itu, berdirilah rumah-rumah yang tak pernah benar-benar aman. Dindingnya terbuat dari kayu bekas, seng berkarat, plastik, bahkan kardus. Material sisa yang dikumpulkan demi satu tujuan, bertahan hidup. Tak ada fondasi yang kuat. Setiap langkah terasa goyah, setiap hujan membawa ancaman amblas. Rumah-rumah berdiri saling berhimpitan, dipisahkan jarak yang nyaris tak ada. Listrik disambung secara ilegal, kabel-kabel menggantung tanpa perlindungan. Api bisa muncul kapan saja. Dan ketika satu rumah terbakar, api tak mengenal batas. Dalam hitungan menit, puluhan rumah bisa lenyap, meninggalkan abu dan kehilangan. Di Happy Land, rasa aman bukan sesuatu yang dimiliki. Ia hanya harapan yang rapuh, setipis dinding rumah mereka sendiri. Di Happy Land, air bersih bukan kebutuhan dasar, melainkan kemewahan. Sebagian besar warga tak memiliki akses air yang layak. Mereka bergantung pada aliran pipa ilegal, air keruh yang tercemar limbah, atau membeli air dengan harga yang sulit dijangkau. Air yang sama digunakan untuk mandi, mencuci, bahkan memasak. Tak ada pilihan lain, meski mereka tahu air itu tak aman. Setiap tetesnya membawa resiko, namun juga menjadi satu-satunya cara untuk bertahan. Dampaknya terasa jelas, penyakit kulit, diare dan infeksi menjadi bagian dari keseharian, terutama bagi anak-anak yang tubuhnya paling rentan. Di tempat ini, air yang seharusnya memberi kehidupan justru menjadi sumber penderitaan. Di Happy Land, masa kanak-kanak berjalan di jalur yang berbeda. Anak-anak tumbuh di antara tumpukan sampah, pecahan kaca, dan limbah berbahaya. Tempat yang seharusnya menjadi ruang bermain justru berubah menjadi sumber ancaman. Mereka tak mengenal taman bermain yang aman, tak semua mengenal bangku sekolah yang layak. Banyak dari mereka harus membantu orang tua mengais barang bekas, belajar tentang kerasnya hidup jauh sebelum waktunya. Di tengah debu dan bau menyengat, mimpi-mimpi kecil perlahan memudar. Bukan karena mereka tak punya harapan,
tetapi karena kenyataan memaksa mereka tumbuh terlalu cepat. Di Happy Land, banyak mimpi terhenti sejak dini, terkubur bersama sampah tempat mereka dibesarkan. Di Happy Land, pendidikan bukanlah hak yang mudah dijangkau. Bagi banyak keluarga, sekolah adalah kemewahan yang tak mampu mereka bayar. Biaya, jarak, dan kebutuhan hidup sehari-hari memaksa anak-anak meninggalkan bangku belajar terlalu cepat. Orang tua dihadapkan pada pilihan yang pahit, mengirim anak ke sekolah atau mengajak mereka ikut bekerja demi sesuap nasi. Dalam kondisi ini, bertahan hidup hari ini terasa lebih mendesak daripada memikirkan masa depan. Tanpa pendidikan, jalan keluar dari kemiskinan semakin sempit. Lingkaran itu terus berputar, mewariskan keterbatasan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seakan tak memberi ruang untuk perubahan. Di Happy Land, kesehatan seringkali menjadi hal yang diabaikan. Bukan karena tak penting, tetapi karena tak terjangkau. Fasilitas kesehatan sangat terbatas, sementara biaya pengobatan berada di luar kemampuan banyak warga. Saat sakit, sebagian besar memilih bertahan di rumah, berharap tubuh sembuh dengan sendirinya. Penyakit pernafasan, TBC, demam berdarah, hingga infeksi kronis menjadi ancaman yang terus mengintai, diperparah oleh lingkungan yang kotor dan padat. Ironisnya, semua ini terjadi di tengah kota besar. Di antara gedung-gedung tinggi dan pusat ekonomi yang berkembang, masih ada manusia yang hidup tanpa perlindungan kesehatan paling dasar, seakan keberadaan mereka tak terlihat. Nama Happy Land lahir dari sebuah harapan. Sebuah doa agar tempat ini suatu hari menjadi kawasan yang layak dihuni, aman, dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi penghuninya. Namun bagi mereka yang hidup di sini, nama itu terasa seperti ironi yang menyakitkan. Di balik kata bahagia, tersimpan kemiskinan ekstrim, ketidakpastian, dan bahaya yang mengintai setiap hari. Tak ada kebahagiaan yang mudah ditemukan ketika hidup di atas sampah beracun, tanpa air bersih, tanpa rasa aman. Happy Land menjadi nama yang penuh luka, mengingatkan bahwa harapan yang tak pernah terwujud bisa terasa sama menyakitkannya dengan kehilangan. Di tengah segala keterbatasan, Happy Land masih memiliki satu kekuatan yang tak bisa diambil oleh kemiskinan: solidaritas. Ketika hampir tak ada apa-apa, warga di sini justru belajar saling memiliki. Mereka berbagi makanan meski hanya sedikit, saling membantu saat kebakaran atau banjir datang tanpa peringatan. Ketika satu keluarga jatuh, yang lain datang menopang. Di tempat yang sering dilupakan dunia, rasa kemanusiaan tumbuh dengan cara yang sederhana namun nyata. Solidaritas inilah yang membuat Happy Land tetap hidup, bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena bagaimana mereka saling menjaga. Happy Land mengajarkan kita satu hal penting. Di balik penderitaan dan kesulitan, masih ada kemanusiaan yang tumbuh kuat. Solidaritas, harapan, dan keberanian untuk bertahan hidup menjadi cerita yang tak boleh kita lupakan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Lumaraya dengan like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengetahui kisah nyata dari Happy Land. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah peduli pada sesama.